Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa lillahi sumaila hadratin jami'in tabi'in wa tabi'in tabi'in wa jami'in syuhada'i wa salihin wa jami'in awliya wal ulama wa masyarakat al-anbiya wa warisihi wa kalimah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين بعد ما قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا innama ilahukum angin pestine utawi pangerane sira kabeh tidak lain Tuhan kalian semua itu Allahu iku Allah adalah Allah alladzi la ilaha kang ora ana jinise perkara kang den sembah kelawan hak iku maujud aila ma'budu bihaqqin illa huwa angin Allah tidak ada sesuatu pun yang patut untuk disembah dengan benar kecuali hanyalah dia Allah wasi'a hale jembar luas sapa Allah kulla syai'in ing sekabehane suci-suci terhadap segala sesuatu ilman apane ilmune kulla syai'in ing sekabehane suci-suci ilman apane ilmune tamyizun utawi lafat ilman tamyizun iku dadi tamyiz mafulun kang dirubah anil fa'ili saking fa'il wasi'a tegese luas ilmuhu apa ilmune Allah kulla syai'in ing sekabehane suci tidak. Ini lanjutannya nasihatnya Nabi Musa kepada As-Samiri. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam kemudian melanjutkan dakwahnya kepada As-Samiri. Tuhan kalian semua tidak lain hanyalah Allah saja.
tidak lain adalah Allah saja. Yakni tidak ada sesuatu pun, yakni tidak ada sesuatu pun yang patut untuk diibadahi dengan benar kecuali hanyalah Dia. Dianya gitu ya, Dia. Kecuali hanyalah Dia. La ilaha illahu. Kalau diwakafkan, kecuali hanyalah Dia. Kecuali hanyalah Dia. Pengetahuan Allah itu mencakup segala sesuatu. Pengetahuan Allah itu mencakup segala sesuatu. Titik. Lafaz ilman, tarkibnya garis ini, susunan gramatikalnya sebagai tamyiz, sebagai tamyiz. Yang menjadi perubahan dari fa'il, yang menjadi perubahan dari fa'il, sehingga maknanya adalah ilmunya Allah itu mencakup segala sesuatu. Ilmunya Allah itu mencakup segala sesuatu. Gitu ya. Jadi ini sebagai ending dari dakwahnya Nabi Musa alaihissalam kepada As-Samiri setelah diberi punishment, setelah diberi siksa, yakni siksa diasingkan di dunia, siksa membuat orang di sekitarnya takut, ya, yang disentuh jadi panas, yang menyentuh Samiri juga menjadi panas. Jadi kayak terkena virus, ya. Kayak dia terjangkit COVID-19. Jadi fenomena COVID-19 ini kayak mirip As-Samiri itu, ya kan? Kalau orang yang terkena atau terpapar itu kan nggak boleh mendekat kepada orang lain dan tidak boleh didekati oleh orang lain. Singkat kata, isolasi mandiri. Jadi bahasa lain isolasi mandiri itu kan tidak mendekat kepada orang, atau orang tidak boleh mendekat pada diri orang yang terpapar, kan gitu. Nah, fenomena ini ada sejak dulu kalau kita melihat esensinya gitu. Nah, kemudian setelah ya diberi punishment, diberi sanksi, ya, hukuman dengan diasingkan, kemudian diberi hukuman terisolasi orang, tidak bisa komunikasi, tidak bisa mendekat, dan diancam di akhirat mendapatkan siksa yang tidak akan bisa mengelak. Kemudian endingnya, walaupun As-Samiri tetap ngeyel, tetap sakarpe dewek, gitu ya, tetap indisipliner, tapi ingat ya, dakwahnya Nabi Musa, kebenaran yang disampaikan Nabi Musa tidak berhenti. Jadi innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Ini adalah ya epilog atau penutup dari Kanjeng Nabi Musa alaihissalam kepada As-Samiri yang saat itu tetap membangkang, tidak mau taat kepada Nabi Musa.
apa yang terjadi, inilah sebenarnya salah satu dakwah yang harus kita tiru atau mentalitas yang harus kita tiru. Kalau dalam kitab Syajaratul Ma'arif karya Sayyiduddin Abdus Salam, beliau menyampaikan la yutraku al-haq li ajlil batil. Ya, kebenaran itu tidak boleh ditinggalkan karena ada kebatilan. Ya kan? Ini kan jelas As-Samiri itu indisipliner. As-Samiri itu tetap ya kekeh menyembah anak sapi. Toh walaupun demikian Nabi Musa tetap mendakwahi bahwa ilahukum ya innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Ini adalah kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada As-Samiri meski As-Samiri melakukan kemungkaran. Nah ini artinya bagaimana? Meskipun kita sudah tahu omongan kita nggak digubris, meskipun kita tahu bahwa omongan kita nggak ngefek, percuma Pak ngomong Pak. Dalam Islam nggak seperti itu. Jadi dalam Islam sekalipun ada indikasi atau ada tanda, sekalipun bukti tidak hanya indikasi bahwa orang itu taruhlah tidak mau mengikuti kebenaran yang kita sampaikan, tetap kita wajib menyampaikan yang benar. Kaidahnya kebenaran tidak boleh ditinggalkan karena adanya kebatilan. Jadi artinya kebenaran harus diselamatkan, kebenaran harus tersampaikan. Ya, mungkin dalam kasus tertentu kita bisa mengilustrasikannya. Saya tahu kamu sulit untuk menerima, tapi tetap saya katakan. Yaitu apa? Saat ini Anda belum sadar bahwa masa muda itu adalah kesempatan untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya, dan atau pengalaman sebanyak-banyaknya. Yang diomongi ini anak yang lagi gilo, ya lagi badek-badeknya lah, lagi apa ya, lagi labil-labilnya. Terus kemudian dia nggak memperhatikan, maksudnya dia tetap angger wae sakar kecil. Kita yang tahu bahwa dia yang seperti itu, yang karpe dere, kita nggak boleh meninggalkan ya, dakwah yang benar. Yaitu apa? Tetap memperingatkan, tetap ngasih tahu yang benar. Nggak apa-apa. Percuma Pak ngomong percuma itu bagi Anda. Tapi bagi kita yang ngaji itu nggak percuma. Kalaupun hari ini belum, kita punya harapan di kemudian hari tobat. Kalaupun mohon maaf dia belum bisa menerima, mungkin anak cucu mereka. Ini dakwah yang diajarkan oleh Nabiullah Musa kepada kita dan tentu Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kaidahnya gimana nih? La yutraku al-haqqu li ajlil batil. Dicatat kamu saya. Nah, saya salah sing kerja dicatat. Dalilnya dari kitab Syajaratul Ma'arif. Jadi kebenaran tidak boleh ditinggalkan ya karena ada kebatilan. Jadi artinya kebenaran harus tetap berjalan ya, meskipun ada kebatilan. Ingat-ingat ini. Wah percuma Pak, kita dakwai orang sini Pak, nggak akan digubris, nggak ada masalah. Wong kita tujuannya melambangkan kebenaran. Jadi kata Sayyiduddin Abdus Salam seperti itu. Nah ini bagian dari itu. Contoh, Musa As-Samiri tetap kekeh melakukan kemusyrikan menyembah patung anak sapi. Jelas nyembah patung anak sapi, jelas diberi punishment, jelas diberi hukuman, diasingkan, jelas dihukum dengan tidak bisa berinteraksi dengan orang karena isolasi mandiri lah kira-kira bahasa sekarang. Jelas di akhirat nanti disiksa. Tapi kenapa kok tetap Nabi Musa innama ilahukumul ladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma? Itu karena ada kebenaran yang tidak boleh berhenti sebab ada kebatilan. Jadi kita mohon maaf kalau seandainya memberi teladan kepada yang tidak menerima pun dia tetap berjalan. Kita yang tahu kebenaran tetap menyampaikan kebenaran mungkin atau sekalipun yang kita omong belum menerima atau tidak menggubris. Itu yang menjadi penting.
Imam Abu Hanifah kan dikerjai tanggone, diundang 3 kali nggak pernah digubris, begitu datang dicuekin. Imam Abu Hanifah dimohon datang ke rumah tetangga sebelah, datang. Ketika datang dicuekin, disilahkan enggak, duduk enggak, ya udah pulang lagi, pulang lagi. Begitu pulang, kemudian dipanggil lagi sampai 3 kali. Bayangin coba. Itu kalau yang terjadi pada diri kita gimana? Mau datang enggak? Enggak mau kan? Normalnya enggak mau kita. Kenapa? Ya percuma datang Pak, enggak dihormati kok. Kan kira-kira gitu omongan kita. Tapi enggak yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Tetangganya ngomong, kenapa Pak Abu Hanifah kamu kok tetap berbaik buat saya? Kamu jangan biar tetanggaku. Saya berbuat baik kepada kamu itu bukan karena kamu, dalam kutip, sekalipun kamu membatili saya, menjelekin saya, tapi saya tetap berbuat baik. Kenapa? Berbuat baik kepada tetangga itu adalah kewajiban. Paham maksud saya? Jadi diling-iling. Meskipun kita dijailin, meskipun kita maaf ya, enggak gampang saya. Saya kira enggak gampang. Meskipun kita dijailin, meskipun kita dicuekin, tapi kita sebagai muslim tetap punya kewajiban menyebarkan salam, tetap kewajiban menyebarkan senyuman, keramahan dan sebagainya. Karena kaidahnya la yutraku al-haqqu li ajlil batil. Kama qala Sayyid Izzuddin Ibnu Abdus Salam di kitab Syajaratul Ma'arif. Lanjut sekarang. Jadi ini closing atau epilog dalam sebuah karya, ini epilog. Bab 5 kalau skripsi. Ya, terus lanjut. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Nabi Musa alaihissalam memberikan dakwah kepada As-Samiri. Nabi Musa alaihissalam memberikan dakwah kepada As-Samiri dan orang-orang yang tersesat bersamanya, yang tersesat bersamanya ya, dalam menyembah patung anak sapi, bahwasanya patung anak sapi itu bukanlah Tuhan kalian sendiri. Laisa hada ilah. Patung anak sapi ini bukanlah Tuhan kalian semua. Sesungguhnya tidak lain yang menjadi Tuhan kalian adalah Allah. Sesungguhnya tidak lain yang menjadi Tuhan kalian semua adalah Allah, yakni zat yang tidak ada sesuatu pun, patut untuk diibadahi kecuali hanyalah Dia. Dianya besar. Kecuali hanyalah Dia. Titik. Maknanya la yastahiqqu dzalika 'alal ibadati illa. Sehingga segala sesuatu itu tidak patut untuk disembah kecuali hanyalah Allah. Janganlah engkau mencari peribadatan kecuali kepadanya, hanya Allah, kecuali kepadanya, illallah. Nah, ini yang tambahnya yang penting ini. Saya kira sudah maklum ya kalau tentang mana ini sudah bisa dipahami insyaallah. Nah, ini yang tambahnya ini. Sesungguhnya segala sesuatu
sesungguhnya segala sesuatu sangat butuh kepada Allah dan hamba bagi Allah dan hamba bagi Allah. Ini penting untuk kita analisa sedikit ya, kaitannya dengan virus ya COVID-19 ya, itu harus kita tempatkan ini tetap makhluk yang sangat butuh kepada Allah. Kalau kita mengatakan atau menyampaikan statement ganasnya COVID-19, silakan saja, itu menurut saintifik atau menurut ilmu ilmiah, silakan saja. Tapi dalam perspektif akidah, apapun selain Allah itu sangat butuh kepada Allah. Satu. Yang kedua, itu adalah hamba kaula atau bahasa kasar budak bagi Allah Subhanahu wa taala, yang artinya nurut karo Allah Subhanahu wa taala. Di titik inilah kita memahami urgensinya berdoa untuk selamat dari pandemi ini. Karena kita meyakini yang namanya makhluk COVID-19 itu adalah hambanya Allah yang sangat butuh kepada Allah dan patuh kepada Allah. Maknanya kalau kita mempunyai masalah, sedikit kita berteori menggunakan teori meminta ya, ala kitab hikam atau syarah hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kalau kamu menginginkan sesuatu yang sulit bagimu untuk kamu dapatkan, jangan kau dekati sesuatu yang sulit itu, tapi dekati pemilik sesuatu itu. Caranya begitu. Jadi kalau punya masalah, punya kebutuhan, punya keperluan, jangan dekati masalah keperluan-kebutuhan itu, tapi dekati yang memiliki kebutuhan, memiliki atau menguasai kebutuhan, menguasai keperluan, menguasai hajat kita. Nah, siapakah yang memiliki, menguasai kebutuhan, hajat kita atau problem kita? Tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini doa nggak bisa dikesampingkan, doa nggak boleh dinomorduakan. Artinya atau pendekatan batiniah dalam menghadapi pandemi ini menjadi sebuah keniscayaan sebagai manusia yang mengakui adanya Tuhan, sebagai manusia yang mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Maka kita harus paham dengan statement yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa fa inna kulla syai'in faqirun ilaihi abdun li rabbih. Jadi ya Anda ngomong dengan COVID ya silahkan, tidak apa-apa. Mereka malu hidup dan jelas dalilnya. Yusabbihu atau tusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya monggo bareng-bareng kita ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai COVID-19, engkau adalah makhluknya Allah. Engkau adalah zat yang sangat butuh kepada Allah. Sebagaimana kami pun sangat butuh kepada Allah. Engkau adalah yang tunduk kepada Allah. Sebagaimana kami pun tunduk kepada Allah. Ya. Wahai Allah yang menguasai dan yang menciptakan COVID-19, selamatkan kami, keluarga kami, orang-orang di sekitar kami dari makhluk-Mu yang bernama COVID-19, agar keselamatan kami ini bisa kami gunakan untuk meningkatkan taat kepada-Mu wahai Allah. Ngomongin ngono.
Ya, ini contoh. Ini kontribusi tafsir Ibnu Katsir dalam menyikapi COVID. Diajak omong. Misal, kalaupun kita harus ketemu, jujur saja. Kalau kita tiap hari masih ke kampus, di saat sudah zona merah, di saat ada beberapa teman terpapar dan sebagainya, ya tetap kita bismillah, tetap saya menggunakan masker, saya tetap cuci tangan, tetap saya makan dulu, menjaga kesehatan dulu, syukur-syukur berjemur dulu. Ya bismillah, ya Allah, saya akan bekerja sebagai tugas sebagai suami untuk melaksanakan kewajiban mencari nafkah. Saya yakin mulai dari rumah sampai kampus ada makhluk yang membahayakan dan itu tidak hanya COVID. Paham ya? Siapapun yang ada di sekitar kita ini, siapapun Anda yang ada di sekitar kami, di sekitar saya, semuanya adalah makhluk Allah yang sangat butuh dengan Allah. Oleh karena itu, saya meminta agar engkau tidak mengganggu saya, karena kepentingan saya bekerja adalah sebagai sarana untuk menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Ya diomongi tidak kena kuwi. Amin jenguk mau takziah, udah ya wajar wajibnya kita, takutnya ya wajar. Tapi kalau ketakutan ini tidak disikapi dengan ilmu, ya tetap nganggo masker, atau dalam kelas eksperimen di pasar dan seterusnya, atau tempat keramaian dan seterusnya kita harus keluar, kan gitu. Ya kan, mbak-mbak yang kadang disuruh umi ke pasar atau diajak umi ke belanja kemana dan seterusnya. Kangkang juga sama, ya, yang harus melaksanakan tugas kemana kemari dengan jalan ya pasti kan itu tidak ngomong hei COVID bismillahirrahmanirrahim kita harus ngambut gawe kita harus ngaji kita harus selajah aku nganggo masker saya sudah pakai masker syariat saya yakin kamu juga makhluknya Allah dan kamu tahu saya kamu juga butuh sangat Allah saya juga sangat butuh Allah kamu tunduk sama Allah saya juga tunduk sama Allah yuk bareng-bareng mantap. Kalau kamu sudah sampai ke dunia ya sudah segera kembali dan seterusnya. Karena mereka itu makhluk bisa berkomunikasi sebagaimana komunikasi manusia dengan bahasa dan dengan ya tata cara yang berbeda dengan kita. Itu yang penting. Jelas kalian semua yang diciptakan oleh Allah ini memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya dalam konteks ini kalau kita menggunakan konsep mahabbahnya Ar-Rabbah Al-Adawiyah, ya sungguh enggak usah dibenci. Kan ada apa ya semacam anekdot atau apresiasi orang yang teriak-teriak ya, marah-marah sama kamu mana? Kamu ganggu sistem saya, kamu ganggu kehidupan saya, nggak usah begitu. Dijak omong baik-baik, diomongi baik-baik. Ini ijazah dari guru kami, Kiai Haidar Muhaimin dari Kerapian Busendar kalau kamu menyebutnya di sana. Diomongi baik-baik, mana loh? Baik-baiknya bagaimana? Awak dewi kita ini podo-podo sama-sama makhluknya Gusti. Kue patuh, aku ya patuh, kue tunduk, aku ya tunduk. Kowe itu butuh, aku ya butuh. Butuh sama apa? Sama rahmatnya Allah. Jadi artinya ada semacam mentalitas yang kita bangun bahwa apa yang kita lakukan ini bagian dari melaksanakan perintah Allah. Jadi ya tengah-tengah antara kita berani dan antara kita takut. Yang membuat kita berada di tengah-tengah ini karena ilmu. Sikap proporsionalitas inilah yang menyebabkan kita berani datang ke tempat ini. Kita tahu kemarin beberapa tetangga kita meninggal, tidak ada yang berani tahlilan. Sampai malam ini, masa hari ini kita masih nanti tetangga. Kasihan. Saya katakan, ya mereka ketika sedih tidak didatangi orang itu tambah sedih. Benar. Dan mereka ketika kita kabari bahwa kita ikut mendoakan senang. Benar. Nah artinya bagaimana? Ya momen ini ya Allah sehat saya untuk ketaatanku kepadamu wahai Allah. Ndongake tetangga, untuk mendoakan tetangga,
atau untuk menambah pengetahuan, untuk menambah ketaatan, itu yang penting. Jadi tidak hanya sekedar pengen selamat ben iso kerja ngono ya ora. Terlalu kecil kalau itu. Ini kontribusi tafsir Ibnu Katsir. Terus menurut tafsir Munir. Ini epilog ya, epilog dari kisahnya Nabi Musa. Karena nanti ayat berikutnya sudah berbicara lagi back kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Terus setelah Nabi Musa selesai, ini ada prolognya nih, kalau tafsir ini dikasih prolog. Setelah Nabi Musa selesai, setelah Nabi Musa selesai, setelah Nabi Musa selesai, ya, mengurus kesesatan As-Samiri, maka Nabi Musa pun menjelaskan inti agama yang benar, dengan mengatakan, sesungguhnya yang berhak untuk diibadahi, oleh kalian semua, innama ma'budun lakum al-mustahiqu lil ibadati Allah. Ya. Tidak lain hanyalah Allah saja. Jadi saya tidak menerjemahkan ayatnya, tapi saya menerjemahkan tafsirnya. Terus dan tidak ada sekutu baginya sama sekali. Titik. Allah itu ilmunya sangat luas. Ya, kan gitu ya statementnya kan. Kalau tafsir Munir tadi, tafsir Ibnu Katsir tadi berbicara ya semuanya adalah fakir dan semuanya patuh tunduk sama Allah. Nah, tafsir Ibnu Katsir seperti itu. Nah, sekarang tafsir Munir maksudnya ya wasi'a kulla syai'in, ya, sehingga Allah mengetahui siapa saja yang menyembah dan siapa saja yang tidak mau menyembah kepada Allah, dan siapa saja yang tidak mau menyembah kepada Allah, dan siapa saja yang tidak mau menyembah kepada Allah. Itu tafsirnya wasi'a kulla syai'in ilmah. Beda kan dengan tafsir Ibnu Katsir kan? Nah, tentu ini adalah hasanah atau sisi ragam untuk memperkaya pengetahuan kita. Jadi artinya bagaimana? Kalau kita menempatkan segala sesuatu ini adalah hamba Allah, maka kita harus paham selagi, ya kan? Ya, saya masih ingat betul ini guru-guru kami, kiai-kiai kami mengatakan, pokoknya kita punya sakit apapun, punya penyakit apapun, yang mohon maaf. Suatu saat kita ini kan, kalau kita berani sehat harus berani sakit. Sakit itu sunatullah. Sakit itu adalah sunnahnya Kanjeng Nabi juga.
Nah, suatu saat kalau kita sakit, kapan sakit kita anggap parah? Kalau saya ngaji dulu, sepanjang sakit itu mengganggu atau tidak bisa memaksimalkan kita sholat, itu berarti parah. Nah, kita masih bisa sholat, entah itu mohon maaf ya, sholat dengan duduk, sholat itu biasa aja. Sing sampai orang sholat itu sing parah berarti. Ya toh, maca Fatihah ora iso, lah nek bagi usia-usia kita yang masih muda, misalkan ya usia saya atau sesama saya apalagi mbak kakak ini, Anda kalau nggak sholatnya gimana? Parah nggak? Ya nggak bisa sholatnya nggak kuat, duduk aja nggak bisa, berarti parah. Ukurannya gitu saja. Pokoknya kalau kita duduk sholat kok angel, itu berarti lorongnya tenanan. Bisa dipahami ya. Jadi saudara-saudara kita yang di oksigen, yang diinfus dan seterusnya dalam kondisi seperti ini, kalau itu mengganggu sholatnya berarti parah. Ukurannya parah itu. Jadi kalau kita kecelakaan, naudzubillah min dzalik ya, saya juga pernah kecelakaan di Jogja, nabrak pernah, ditabrak juga pernah. Mohon maaf ya, kaki kena, tangan kena, tapi bisa sholat. Gimana sakitnya? Biasa, alhamdulillah. Kenapa biasa? Saya sholat bisa. Gitu loh. Hari ini semua orang berlomba-lomba membeli oksigen. Di Toparet, dekatnya Ricis itu menjadi salah satu tempat favorit untuk nyari oksigen, khususnya untuk menyiapkan orang-orang yang punten di rumah ada orang sepuh. Karena kalau pas kena itu sesak. Kemarin teman-teman dosen itu, ya Pak, ini sedia payung sebelum hujan. Kita punya pusaka di rumah orang tua maksudnya. Kalau terpapar itu kan napanya sesak, kita siap-siap. Sekarang seperti itu. Mohon maaf, tidak jauh dari kita adalah tempat di mana oksigen diperjualbelikan dan itu ya sah-sah saja. Itu barang yang bisa dimanfaatkan. Tapi kita harus meyakini bahwa selama kita masih bisa di sini, selama kita masih bisa menghirup dengan nafas, pastikan kita harus tambah syukur kepada Allah. Tambah syukurnya berarti apa? Pandemi ini kita ibadahnya kudu lebih wakil konon. Bayangin coba. Itu saya tanya, yang tabul kecil berapa Pak? Yang tabul kecil itu, tak kami kan, terus saya 350 sekitar segitu. Itu sampai notanya kasih tahu. Untuk Pak Lani, oksigennya kecil. Nah kita ini, angker dino ke pagi tuh, subuh di tangan ke angin rasampur. Bisa dipahami? Ngaji ngantuk, piye jan? Isin ora ini. Malu enggak kita ini? Ya malu banget sama Gusti Allah. Kerjaan kita itu sebenarnya cuma siji aja, syukur tok kan syukur. Kerjaan kita itu harus disuruh syukur. Nah, syukur itu nanti lanjutannya, yo syukur apa ya? Mumpung di pondok ya ibadahnya ditambahi. Sing biasanya sholat fardhu tok ya ditambahi sunah. Yang biasanya maca Quran hanya habis maghrib ya tambahi, habis apa nanti. Di waktu kosong tidak ada kuliah, yang sudah nggak ada kuliah, atau yang tidak ada sekolah karena belum sekolah, ya udah gunakan sholat, gue mau Quran, gue deres, gue zikir, atau mesti ini kan ono kuwi. Ben awak dhewe ditambahi nikmate, ben awak dhewe ora usah tuku oksigen, ngono lho nek kamu tak jelaske. Ya kan? Giling-giling. Ya mohon maaf lah. Kita kan masih punya banyak keterbatasan. Kalau kami di Al-Falah pelosok Kediri, kalau kami di pondok-pondok Salaf termasuk di Krapia, kita kan punya alat yang cukup memadai dibandingkan di sini. Tentu tanpa bermaksud untuk tidak menyemangati ya. Jadi punya alat alarm untuk membangun suara. Ketika subuh saya tinggal mencet aja. Suaranya tangi kabeh sak kamar, gaget kabeh. Oh berarti ini sudah saatnya subuh. Ya kita kan manual. Jika ada ya ada. Dibangunkan bangunan parah itu disuruh dibangunkan 2 kali. Bangunan pertama turu mandi. Tahu berarti ini kok pengen dikasih oksigen tapi ya, dikasih oksigen gratis kok nggak mau. Mau dikasih oksigen yang bayar tak? Nek cara dikerasi ngono kuwi. Parah tuh. Malu kan kita ini. Yang malu kepada siapa? Yang malu kepada Allah, malu kepada diri kita sendiri. Sebenarnya pondok itu sebenarnya ya sama sih dengan di rumah, cuma nek pondok itu lebih memudahkan untuk berbuat baik, lebih memudahkan untuk syukur kepada Allah.
Kenapa ke orang-orang itu kepengen anak itu mondok itu lebih memudahkan untuk syukur kepada Allah. Kalau tadi malam kita berbicara, kenapa di pondok itu kok berkah? Iya, karena kita cukup waktu 1 menit kurang, kita bisa sedekah kepada orang seluruh dunia. Karena kita setelah selesai sholat mendoakan semua orang seluruh dunia. Nah, kita mau sedekah dengan apa? Atau kalau tidak dengan doa, saya paling gampang paling sederhana. Oh no, Mbak. Kang, diling-iling. Jadi maksudnya gimana? Yuk bareng-bareng ketika kita di sini syukur kita ditambahi. Atau duweni akal ya juga maca buku, untuk mengerjakan tugas. Sing tugasnya rampung untuk mempelajari Al-Qur'an di teman-temani. Atau ya minimal kalau Anda jenuh ya nyapu-nyapu tapi kalau dari Bali masuk pikirannya awak dewi ini jangan berhenti. Pikiran kita itu jangan berhenti. Tinggal muter terus. Nek kesel maca, kesel ngaji, capek apa sholat ya wis. Minggu nyapu-nyapu, minggu sholat, minggu bersih-bersih begitu. Carane ngono. Ya Allah, saya nggak mau beli oksigen yang 350 gitu parep, tiket nyaritis. Saya pengen oksigen yang gratis dari ya Allah. Caranya piye? Syukure ditambahi. Ngono maknane. Ini kalau kita menganalisa ayat ini ya, korelasi ayat ini, dan itu yang paling sulit ya. Jujur saja ya, tugas kami ini di kampus itu sebagai pendamping mahasiswa, saya tidak pernah mengatakan sebagai dosen. Saya selalu mengatakan bahwa kami ini adalah partner mitra dari adik-adik mahasiswa. Itu larangan berat. Larangan keras dari Pak Gus Makto kalau kami belajar dulu, kamu Muhammadun jangan arogan menjadi dosen, kamu jangan arogan menjadi dosen, itu kan guru yang paling tinggi kan, perguruan tinggi kan gurunya namanya dosen kan, kamu jangan pernah sekali-kali ngaku jadi dosen. Apa yang terjadi? Kamu itu yo ngakulah sebagai mitra belajar mahasiswa, konco sinau, konco diskusi, ngono lho. Yang terjadi itu adalah kalau kata beliau mengatakan al-hiwar bainal ahzab, dialog antar generasi. Mbak di sini, kakang di sini, kalaupun belum bisa maksimal mocok kitab, yang minimal saya yang punya kesempatan dulu pernah belajar lebih dulu, punya kesempatan tahu lebih dulu, ya itu saja urusannya, bukan lebih pintar, lebih alim dah. Jadi ini bareng-bareng, makanya tolong Anda nanti jadi guru, meskipun itu anak kecil yang kamu ajar, Mbak, atau siapa yang ajar TK, itu adalah mitra Anda dalam belajar. Dan Anda ketika belum bisa mengambil ilmu dari yang Anda ajar, Anda belum bisa menjadi pengajar yang baik. Kama qala Rasulullah SAW dalam kitab Asbabul Wurud ya. Jadi orang itu tidak dikatakan alim kalau belum bisa mengambil ilmu dari orang yang setara dengannya, di atas dengannya, atau yang di bawah dengannya. Jadi 3 arah ini. Diling-ling itu Asbabul Wurud. Illa man akhoda man siwahu man dunahu wa man a'lahu. Ini redaksinya saya agak lupa, tapi esensinya adalah seseorang itu belum dikatakan alim yang sesungguhnya kalau belum bisa mengambil ilmu dari orang yang di atasnya, dari segi kemampuan, dari segi knowledge-nya, belum bisa mengambil ilmu dari orang yang setara dengannya, dan belum bisa mengambil ilmu dari orang yang berada di bawahnya. Inilah mengapa kami dididik di Jogja bahwa kami ini bukan menjadi dosen, tapi kami ini adalah mitra belajar mahasiswa di kampus. Yang terjadi di antara kami dengan mereka adalah al-hiwar bainal ahzab, dialog antar generasi. Dulu generasi saya waktu saya kuliah tahun 90-an dengan Anda yang tahun 2020 ini, bagaimana yang terjadi? Dinamika apa yang bisa kita diskusikan? Teorinya sama, kitabnya sama, bukunya sama, fenomenanya berbeda, sudut pandangnya berbeda, bisa berbeda pemahaman itu. Ini yang selalu ditegaskan kepada teman-teman, barangkali nanti adik-adik santri suatu saat Anda punya kesempatan menjadi tenaga pendidik di tingkat perguruan tinggi. Jadi ojo arogan, ngaku guru, ngaku dosen. Aku guru aja serapan. Gitu. Aku ustaz kalian, punten. Kalau Yai Asyari Marzuki, ini teladan kami di Jogja, lagi-lagi karena kita banyaknya di Jogja. Yai Asyari itu selalu mengatakan, tolong santri-santri kalau saya membuat surat, kalau dari keluar Pondok Nurul Umah, ini santrinya Mbah Ali Maksum, ya beliau mengatakan kalau kamu membuat surat dari Pondok Nurul Umah, jangan tulis nama saya Kiai Haji Marzuki, ya, Asyari Marzuki, tulis saja Marzuki,
pengasuh Marzuki. Punten. Kalau orang menyebut kiai silahkan, itu dari luar bukan dari dalam. Itu pelajaran penting yang saya ambil dari Jogja itu. Dari Yai Azhari seperti itu. Jadi bagaimana? Ya soal ustadz itu panggil dia, silakan panggil ustadz. Siapa kamu? Muhammadun. Paham ya? Bapak saja kita nggak mengatakan seperti itu. Dan lebih parah lagi itu ngasih contoh, maksud parah itu maksudnya untuk ditiru berat, maksudnya parah itu. Untuk mencontohkan yang berat itu Mbah Warsun, sekelas Mbah Warsun, Kiai Khos tingkat nasional, pengarang Kamus Al-Munawwir, ketika nelpon pengurus cah-cah cilik ke anaknya ya pernah malah cucu. Ini ngambil, Assalamualaikum, salam. Maaf Pak ya ini dari mana? Warsun, subhanallah. Sing santri ra paham, Pak mau telepon ke Warsun Pak, ngawur itu Mbah Warsun itu. Itu contoh lah ya. Jadi nyebutnya biasa. Siapa ini Muhammadun? Soal orang lain manggil kita bapak itu hanya dia, dia manggil dia apa terserah, itu urusan dia. Urusan kita ya jangan manggil panggilan kehormatan. Ingat-ingat itu. Karena Anda ketemu dengan santri Jogja ya tak jadi seperti ini. Leng-leng kan? Jokowi. Siapa ini? Husain ono kuwi. Ora terus Habibur Syekh, Gus apa-apa blok-blok. Pak. Ini ilmu rasa ini. Sampai tua menunggu bakal kowe. Sampai tua seperti itu tuh. Tak jari. Soal orang lain, Pak Madun kan? Ya, terserah kamu ngomongin siapa. Nama saya Muhammadun. Di kampus dendang Pak Madun tak. Kalau nama saya Muhammadun, dokter nggak pernah saya gelar, nggak pernah saya pakai. Dan penelitian itu rapat dipakai. Nama saya itu Muhammadun. Dan ingat Prof. Yudian Wahyudi mengatakan kalau gelar akademik itu tidak ada tulis, nggak ada kepentingannya di Jogja itu. Nggak ada rektor nama gelar, pasti nggak ada ya namanya sendiri. Soal orang lain atau kepentingan lain itu silahkan itu. Ini ilmu yang menurut saya harus dijaga ini. Etikanya harus dijaga betul ini. Oh, diingat-ingat. Jadi kalau orang lain mau ngajari ya, tapi ini Anda konteksnya dengan anak kecil, kalau itu antara anak kecil ya manggilnya pendidikan ya apa-apa, bapak, ayah, ibu. Ya toh. Nek Mas Ocen karo Ali ya ngomongnya ayah. Ini siapa Ocen? Dipanggil Ocen. Paham ya? Contoh. Kalau itu konteks pendidikan kepada anak sendiri, tapi kepada orang lain didomani. Itu yang kami dapatkan di Jogja. Jadi tolong untuk tidak menyebut gelar apapun di depan orang lain. Kalau orang lain ngasih gelar silahkan, apalagi itu gelar sosial. Ustadz, kiai, syekh, buya, ones. Untung-untung. Jangan melekat pada diri. Silakan kalau orang manggil, tapi kita tidak menyebut diri kita sendiri. Itu yang dipahami. Kenapa Nabi mengatakan la tusayyiduni, janganlah kamu memanggil sayyid kepada saya. Maka kita paham kenapa sebagian teman-teman kita nggak mau sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maunya Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Memahami hadis ini hanya mengikat secara teks. Padahal teks itu memang Nabi melarang umatnya untuk memanggil sayyidina. Janganlah kamu memanggil saya sayyid. Itu kan ucapan Nabi yang memberi etika bahwa saya cukup panggil Muhammad. Tapi orang lain nggak mungkin don. Ya, pimpinan aja kita panggil khalifah kok, masa kita manggilnya hanya Muhammad saja? Kan blok job. Maka kalau Mbah Halimah menerangkan la tusayyiduni, ini hadis, janganlah engkau memanggil saya sayyid. Itu maknanya adalah itu hanya Nabi untuk tidak gila hormat, untuk ngajari tidak gila penghormatan. Tapi kita sebagai orang kecil, orang bawah, apalagi umatnya, yo jelas memberikan penghormatan. Anda ketika di kampus ketemu rektor kan, kita ketemu prodi lah, nggak usah tinggi-tinggi, sebut namanya langsung berani. Jitak mesti, minta tanda tangan, nggak akan dikasih, dibanting skripsi saya. Contoh loh ya, itu jadi bagaimana dua hal ini harus ditempatkan proporsi. Kita yang di atas dalam tanda kutip mungkin menjadi tenaga pendidik atau tendik tenaga pendidik, ya silakan Anda secara proporsional bahwa Anda tidak gila hormat. Tapi kita sebagai mahasiswa, kita sebagai anak, ya tetap wajib menghormati. Itu caranya. Jadi proporsi. Nah, kita ngasih, ya sudah ngasih. Soal mereka terima kasih, ya urusannya dia. Enggak terima kasih juga urusannya dia. Contoh ya. Jadi proporsional ini menjadi penting. Ya. Terus
Menurut tafsir itu ya. Menurut tafsir itu ya. Nabi Musa alaihissalam 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 ya menjelaskan kesalahan orang-orang yang terkena fitnah agama. Bahasanya tafsir ini Pak, orang-orang yang terkena fitnah agama, yakni mereka yang menyembah patung anak sapi. Yakni mereka yang menyembah patung anak sapi. Bahwasanya yang berhak untuk diibadahi, bahwasanya al-mustahiqu li'ibadatihi, yang berhak untuk diibadahi oleh kalian semua, tidak lain hanyalah Allah. Tidak lain hanyalah Allah. Yang tidak ada sesuatu pun bisa menyamai atau mendekati, tidak ada sesuatu yang menyamai atau mendekati kesempurnaan ilmu fi kamalil ilmu, kesempurnaan ilmu dan kesempurnaan kekuasaan. Allah itu ilmunya sangat luas, ya, mencakup segala sesuatu. Yang terlihat maupun tidak. Dan ini berbeda dengan patung anak sapi. Dan ini berbeda dengan patung anak sapi. Ya, yang kalian sembah. Jadi menggunakan filsafat rasionalisme. Ya, jadi bagaimana Nabi Musa ketika menyebarkan dakwahnya kepada para penyembah patung anak sapi ini menggunakan rasionalisme. Allah itu yang maha kuasa, ilmunya itu maha meliputi apapun itu. Kesempurnaan kekuasaannya. Itu jelasnya. Ya kalau kita runut lagi, problem pandemi COVID-19 ini, kalau kita lihat orang kalau sakit itu kan peluangnya 2. Kalau nggak sembuh mati kan? Ingat ya, orang kalau sakit itu peluangnya 2 ya. Kalau nggak sembuh ya mati. Jelas ya. Nah, karena ini adalah sunatullah, pilihannya cuma 2. Kalau nggak sembuh ya mati. Maka kita harus paham atau memahami statement dari Imam Baidawi bahwa tidak ada sesuatu pun yang menyamai atau mendekati kesempurnaan ilmu maupun kekuasaan Allah. Jadi, apapun kalau Allah tidak menghendaki, ya nggak akan terjadi. Apapun kalau Allah mengabulkan doa kita, yang mestinya masalah menjadi tidak bermasalah.
Konon. Ya mungkin dalam beberapa hari kemarin, taruhlah saya sama Umi tahun 2020 pertengahan kemarin pernah merasakan bau rasa nggak bau, ada warna wangi, rasa asam kecut lebih manis sudah nggak terasa waktu itu. Iya toh? Ya mungkin karena Allah, kalau kita melihatnya gini ya, karena imunitas kita kuat, karena pikiran kita, ya kalau kita ngaji pakai perspektif Tauhid Baidawi enggak. Karena apa? Kekuasaan COVID tidak bisa mengalahkan kekuasaan Allah yang menginginkan saya dan istri dan orang-orang yang sembuh untuk hidup. Oh, mana nih? Kekuasaan Allah untuk menghendaki saya tetap hidup dan kemampuan COVID untuk menyerang seseorang, maaf saja, itu harus dipahami. Dalam pendekatan ini, dalam akidah ini kita menjadi harus paham bahwa kekuasaan Allah itu absolut, kekuasaan Allah itu di atas segala-galanya. Maka yang kemarin ya kita mendapat ya curhatan lah beberapa santri kan gitu ya, biasa saja kan. Ya kan, iya karena kita masih muda, karena nggak ada riwayat penyakit degeneratif bawaan, entah darah tinggi, kencing manis, macam-macam lah. Nah itu kan menurut ilmu kita. Tapi kalau ilmunya Allah enggak, kalau kita menggunakan pendekatan Tauhid Baidawi, kekuasaan COVID-19 itu tidak akan pernah mengalahkan, bahkan mendekati saja tidak bisa dengan kekuasaan Allah. Kalau Allah menginginkan kita sembuh, kita sehat, kita masih hidup, ya wes berarti sehat. Berarti perspektifnya beda kan? Iya karena kita masih punya daya imun yang kuat. Iya karena kita memang pola hidupnya sehat. Iya memang kita itu. Oke, itu pendekatan lahiriah. Tapi jangan dititik, koma masih itu. Lahiriahnya seperti itu, hakikatnya kekuasaan COVID belum bisa mengalahkan atau tidak akan pernah bisa mengalahkan kekuasaan Allah yang masih menghendaki orang-orang yang hidup sampai saat ini. Jadi artinya ketika kita melihat fenomena ini, mestinya iman kita harus tambah. Tidak hanya syukur kita tambah, tapi iman kita juga tambah. Dalam perspektif Tauhid Baidawi, makna la ilaha illahu ay la ahada yumasiluhu ayudarihi fi kamalil ilmi wal qudrati. Tidak ada sesuatu pun selain Allah yang mampu menyamai atau mendekati kesempurnaan ilmu dan kesempurnaan kekuasaan. Karena yang memiliki kesempurnaan kekuasaan adalah Allah. Di sini lagi-lagi kekuatan doa menjadi sesuatu yang penting. Di samping ikhtiar lahiriah, di samping kekuatan daya tahan tubuh, daya tahan imunitas, daya tahan untuk berjemur dan seterusnya. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.